Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan bisnis dari salah satu unicorn di Indonesia, yaitu Bukalapak. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Hasbi Maulana dengan NPM 2508201047. Halo semuanya, nama aku Surya Itu Najwa Saputra dengan NPM 250820010071. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megi Cahaya Putri TY dengan NPM 2508 201 0080. Pada tahun 2010, belanja lewat internet masihlah hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun di tengah keraguan itu, tiga anak muda Indonesia yaitu Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajri Nasyid justru melihat peluang besar. Dari tangan mereka, lahirlah sebuah platform yang kelak menjadi salah satu unicorn kebanggaan tanah air kita yaitu Bukalapak. Next. Selanjutnya kita akan melihat profil dari CEO Bukalapak, di mana di balik cerita ini ada sosok Ahmad Zaki, pendiri sekaligus CEO pertama dari Bukalapak. Zaki lahir di Sragen pada tahun 1986, di mana sejak kecil ia dikenal tekun, hingga akhirnya ia dapat menempuh studi di Teknik Informatika ITB. Jiwa wirausahanya sudah muncul sejak muda, di mana pada tahun 2004 ia mencoba membuka usaha mie ayam dengan modal tabungannya pribadi. Namun sayang, usaha tersebut gagal. Tapi Zaki tidak menyerah. Dari kegagalan itu, ia justru belajar banyak hal. Tantangan lain datang dari keterbatasannya akan bahasa Inggris. Nilai TOEFL-nya hanya 430 yang jauh di bawah standar. Namun berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan beasiswa singkat ke Amerika Serikat. Dari sana, rasa percaya dirinya tumbuh, hingga akhirnya pada 10 Januari 2010, bersama kedua temannya, Zaki mendirikan Bukalapak. Visi dan tujuan Bukalapak. Visinya yaitu mewujudkan fair economy for all dengan tujuan memberdayakan bisnis masyarakat agar tidak tertinggal di era digital. Bukalapak berusaha menciptakan akses jual beli yang adil, serta merata untuk semua orang. Sasaran utama mereka adalah para pelapak kecil seperti pedagang warung, penjual kerajinan, hingga pengusaha rumahan. Berbeda dengan marketplace besar yang lebih banyak mentargetkan brand besar, Bukalapak membangun identitas sebagai pasarnya pelapak kecil. Perjuangan awal dan titik balik. Perjalanannya dihadapi tidaklah mudah. Tahun pertama, kondisi keuangan Bukalapak sangat sulit, bahkan nyaris gulung tikar. Titik balik datang pada 2011 saat Batavia Inkubator memberikan investasi awal. Dari sana, Bukalapak mulai berkembang besar. UMKM semakin banyak gabung dan kepercayaan publik tumbuh. Puncaknya pada 2017, Bukalapak resmi menyandang status unicorn setelah mendapatkan suntikan dana besar dari investor seperti GCI, Singapura, dan N Financial. Pergantian CEO dan perubahan arah. Di balik pertumbuhan itu, terjadi pula perubahan besar di internal perusahaan. Pada tahun 2020, Ahmad Zaki mengundurkan diri dari posisi CEO. Tongkat kepemimpinan pun berpindah ke tangan Rahmat Kaimuddin. Tak lama kemudian, dua pendiri lainnya, Nugroho Heru Cahyono dan Muhammad Fajri Nasyid, juga memilih hengkang. Di bawah kepemimpinan Rahmat Kaimuddin pada tanggal 27 Juli 2021, Bukalapak resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan IPO sebesar 1,5 miliar US dollar. Ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, sekaligus pencatatan perdana unicorn teknologi di Bursa Efek Asia Tenggara. Namun, 4 bulan berselang, Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri untuk melanjutkan karir di pemerintahan. Posisi CEO kemudian diambil alih oleh Wilix Halim, yang kemudian menjabat sebagai CEO Bukalapak.
Lalu inovasi dan fitur unggulan Bukalapak. Untuk fitur pertama yaitu ada Buka Reksa. Untuk Buka Reksa ini berfokus pada investasi reksadana. Lalu yang kedua ada Buka Emas. Untuk Buka Emas ini tempat untuk jual beli emas secara digital. Lalu ada Buka Modal, yang sebagai membuka akses permodalan bagi UMKM. Tak hanya itu, ada pula Mitra Bukalapak, program yang membantu warung tradisional untuk bertransformasi secara digital. Sehingga mereka bisa menjual pulsa, token listrik, hingga produk grosir secara online. Semua ini menjadikan Bukalapak pionir dalam pemberdayaan digital. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Sejak tahun 2019, jumlah pengunjung Bukalapak terus menurun. Dari yang sekitar 800 juta pengguna, turun drastis hingga hanya tersisa sekitar 50 juta pada tahun 2024. Persaingan ini dialami karena adanya platform e-commerce lain, seperti yang kita tahu, seperti Shopee dan juga Tokopedia menjadi sangat sengit. Di mana, jika kita bandingkan, promo yang ditawarkan oleh Bukalapak dianggap kurang menggiurkan. Lalu biaya ongkir yang lebih mahal, minimnya iklan dan juga promosi, serta masalah tampilan aplikasi yang dinilai kurang user-friendly. Semua faktor ini memperburuk posisi mereka yang menyebabkan tren kerugian panjang dari tahun 2019 hingga 2024. Puncak kejatuhan terjadi pada 7 Januari 2025. Bukalapak resmi mengumumkan penutupan layanan marketplace untuk produk fisik. Meski begitu, mereka memilih fokus ke layanan produk virtual seperti pulsa, paket data, token listrik, dan pembayaran digital lainnya. Strategi ini diambil agar Bukalapak tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan semakin sengit. Jadi, dari kisah Bukalapak membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil. Meski sempat jatuh, Bukalapak berani bangkit dengan wajah yang baru. Dunia digital selalu berubah, dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Bukalapak adalah contoh nyata bahwa perjalanan bisnis bukan hanya soal kemenangan, melainkan juga keberanian untuk terus mencoba. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.